Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Restoni Hikmawati. Saya mahasiswa profesi nurse di Kesiarsi Pontianak. Pada hari ini saya akan melakukan home visit kepada keluarga dengan anak usia prasekolah untuk memberikan edukasi tentang stimulasi perkembangan psikososial anak usia prasekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bu, masih ingat saya kan Bu? Ya, Sesuai janji kemarin Bu, saya Profesor Hikmawati dari STI Kesiarsi hari ini akan melakukan home visit. Saya ingin menjelaskan tentang stimulasi perkembangan psikososial anak usia prasekolah. Kemarin anak Ibu umurnya 4 tahun 2 bulan ya. Oh iya, itu saya bagikan ya. Nanti saya akan menjelaskan kurang lebih 5-10 menit Ibu. Jadi kita itu di sini aja. Apakah Ibu bersedia? Kita mulai sekarang Bu ya. Yang sesuai judulnya Bu ya, stimulasi perkembangan psikososial anak usia prasekolah. Nah, tentang umur anak usia prasekolah itu 3-6 tahun Ibu. Jadi anak prasekolah itu adalah anak yang berumur antara 3-6 tahun. Nah, pada masa ini Bu, anak-anak senang berimajinasi dan percaya bahwa mereka memiliki kekuatan. Kayak mereka bisa nonton Bobo Boy, merasa punya kekuatan kayak Bobo Boy. ya, Terus masa dimana anak juga mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu. Biasa kan orang suka bilang proyek-proyek toddler gitu ya, banyak ada aja yang dikerjainnya ya. Nah, apa ciri perkembangan anak yang normal? Nah, anak yang normal tuh Bu, untuk anak usia prasekolah, mereka udah mampu berinisiatif menggunakan situasi di rumah untuk bermain. Jadi menggunakan apa saja untuk bermain, kayak dari kursi, meja dibuat jadi mainan, ada aja idenya. Terus mengerjakan pekerjaan sederhana seperti biasa bantu buang sampah ya. Kalau yang cewek mungkin yang sayur, nyapu ringan Bu ya. Senang bermain dengan teman sebayanya. Cerita berhayal, aku menjadi tuan putri mamaku atau aku menjadi pangeran ya. Mudah pisah dengan orang tua, biasa suka ikut misalnya dibawa keluarga atau nenek, dia bisa gitu tanpa kita. Terus banyak bertanya, misalnya anak kecil kan penasarannya tinggi tuh Bu, jadi apa-apa ditanyain. Terus mengikuti ritual keagamaan dalam keluarga. Nah, bagaimana sih kalau kita membuat anak untuk berkembang normal? Kita sebagai orang tua tuh harus mendukung anak bermain dengan bebas di rumah, jadi tidak melarang selagi tidak berbahaya kan, atau tidak membahayakan anak tersebut ya Bu ya. Memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan pekerjaan sederhana dan menyediakan fasilitas. Jadi kalau anak mau pegang sapu nggak apa-apa, pegang aja. Mau coba-coba nyapu biarin, habis itu kan kita bisa beresin ya. Terus beri kesempatan anak bermain dengan teman sebayanya, beri kesempatan untuk bercerita dan bertanya. Mulai ajarkan disiplin dari cuci tangan sebelum makan, sikat gigi sebelum tidur, atau pulang dari jalan simpan sepatu atau sendalnya kerak sepatu. Ajarkan cara meminta sesuatu, tapi kalau anak kecil sih kalau minta sih nggak perlu diajarkan Bu ya. Jadi contoh yang baik untuk anak. Jadinya kalau kita mau anak disiplin, dari kita juga harus disiplin. Ajak anak ikut melakukan ibadah. Nah Bu, bila anak Ibu mengalami rasa tidak percaya diri seperti malu tampil di depan umum, pesimis atau takut salah kalau melakukan suatu, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama kita bisa berikan waktu pada anak untuk bermain, ajarkan anak bermain yang sederhana, berikan harapan yang sesuai dengan kemampuan anak, tidak memaksakan kehendak pada anak, berikan pujian terhadap keberhasilan yang telah dicapai, misalnya wah Dek pintar sekali gitu kan. Jadilah pendengar yang baik, bersikap positif dan mendorong usaha anaknya untuk mandiri, tidak menentang tindakan yang dilakukan anaknya, tidak melarangkan anak gunakan bahasa yang mudah dimengerti, berikan pujian terhadap keberhasilan yang dicapai. Nah, cara merangsang kemampuan anak bicara boleh dengan membacakan buku cerita pada anak, berbicara dengan bahasa yang benar, minta anak untuk menceritakan pengalamannya sehari-hari, memberikan pujian pada anak saat anak mampu berbicara dengan baik. Nah, itu saja sih Bu yang bisa saya jelasin. Nah, dari yang penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan tidak Bu? Poin ini sih ketika anak saya mengalami kemampuan yang tidak tampil percaya diri, apalagi dia mau sekolah gitu kan. Kalau menurut Ibu tuh gimana solusinya gitu ya? Sebenarnya dari kita dukung dia untuk maju ke depan, atau kita sering aja anak untuk keluar main di playground, yang biasakan anak untuk interaksi dengan
anak-anak yang belum dikenal lainnya. Jadi kalau mungkin dia terbiasa berinteraksi dengan teman-teman baru, jadi rasa percaya dirinya akan tumbuh. Kita juga harus sambil menyemangati, adik bisa, yuk kakak bisa, misalnya abang bisa, main yuk, nanti bunda lihat dari sini gitu. Jadi kita harus dukung penuh dari rumah. Biasakan untuk bersosialisasi sih Bu, kalau untuk anak yang pemalu seperti itu, rajin dibawa. Cukup sih dari sini. Begitu ya, enggak tanya lagi Bu ya. Sudah. Iya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Saya pamit. Kalau Ibu mau ada tanya, boleh Bu WA saya Bu. Kemarin kita udah janji di WA juga kan, Bu. Di sini Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum.